walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Kita jumpa lagi dalam tarot reading tarot. Oke, satu kartu buat kalian ya. Tiba-tiba seseorang ini ya diam, nggak mau ngomong sama kamu. Ya, siapa? Nanti kita cek di sini. Kenapa dia nggak mau ngomong sama kamu ya seseorang ini? Oke. Tapi sebelumnya ini adalah bacaan general energi untuk umum ya, nggak berbatas waktu. Jika video ini lewat di belanda kalian, berarti memang video ini untuk kalian. Ya, tidak semuanya resonate, energi bisa terbolak-balik. Jadi bijaklah dalam menyikapi bacaan tarot melinjut 17. Oke, langsung aja satu kartu buat kalian ya. Kenapa tiba-tiba seseorang ini tidak mau ngomong sama kamu? Ya, mendiamkan diri kamu ya seseorang ini. Siapa? Oke, nanti kita cek energi dia. Langsung aja, satu kartu buat kalian. Kenapa dia tiba-tiba nggak mau ngomong, membisu sama kamu? Kenapa seseorang ini tiba-tiba nggak mau ngomong sama kamu, membisu sama diri kamu? Kenapa? Seseorang ini nggak mau ngomong sama kamu, kenapa? Seseorang yang nggak mau ngomong sama kamu, kenapa dia? Oke, saya tarik energi dia. Seseorang yang sekarang ini lagi diam-diaman sama kamu, gak mau ngomong. Ada Ten of Swords ini ya. Seseorang yang saat ini diam-diaman sama kamu, gak mau ngomong sama kamu, ternyata dia ini. Oke, let's check your letter. Oke, di sini ada Ten of Swords. Kenapa seseorang itu tiba-tiba terdiam, gak mau ngomong sama kamu? Dan itu yang membuat kamu kepikiran apa yang salah sama diri kamu, sehingga dia, seseorang ini ya, gak mau ngomong sama kamu. Ya, seseorang ini mungkin ya teman dekat kamu, bisa pasangan, gebetan, pacar, teman dekat ya. Terserah kalian mengartikan seseorang ini. Terlihat jelas di sini ada ya seseorang ya telungkup, tengkurap ya, ada sword, pedang menusuk-nusuk di punggung dia. Sudah nggak melihat ke atas dia, seseorang ini mukanya udah di tanah gitu ya, udah tertusuk-tusuk, ditusuk sama 10 pedang. Betapa sakitnya dia ya. Kenapa dia bisa tersakiti seseorang ini ya? Apa salah kamu sama dia? Atau mungkin kamu punya salah sama dia? Ya. Di sini seseorang yang lagi sakit. Banyak beban dalam hidup dia yang mungkin kamu nggak tahu. Makanya seseorang ini memilih diam. Ya. Kenapa? Dia nggak, sudah ada beban, kenapa dia nggak mau cerita sama diri kamu? Ya, karena mungkin seseorang ini ya, selama berhubungan sama kamu, baik-baik saja. Nggak ada permasalahan. Dia bisa mengatasinya sendiri. Kalau dia udah bisa mengatasinya sendiri, dia nggak mau butuh bantuan orang lain ya. Dia seseorang ini. Jadi beban dia pikul sendiri saat ini. Itu yang menyebabkan dia saat ini diam sama kamu, mendiamkan diri kamu. Tanpa sebab, tanpa kejelasan, tiba-tiba seseorang ini diam ya. Karena seseorang ini lelah. Udah lelah. Kenapa? Apa-apa dia tanggung sendiri. Dia capek. Dalam diri dia aja udah capek, ngapain juga harus ngurusin orang lain, ngurusin kamu. Dia lebih fokus pada diri dia saat ini. Dia ingin ingin mencoba
mengembalikan situasi seperti ini ya, untuk bangkitlah pada diri dia sendiri. Ya, seseorang sudah lelah, capek, ya, bertahan pun, seandainya bertahan sama diri kamu pun dia masih mikir-mikir. Kenapa? Dia tanggung sendiri. Buat apa punya pasangan ya? Buat apa punya pasangan? Hanya itu aja yang gitu. Sementara dia punya beban dalam diri dia sendiri yang orang nggak tahu. Ya, seseorang di sini sudah lelah karena beban hidup. Dia pikirkan sendiri. Ya, tanpa basa-basi, ya, seseorang ini lebih baik memilih diam. Karena dengan cara diam dia lebih damai dan tenang mungkin dalam hidupnya. Ya, dia memilih diam karena apa? Ada ketenangan dan kedamaian. Dia merasakan itu. Seseorang ini memang ada punya masalah ya dalam hidup dia, dan kamu nggak tahu masalah apa, karena dia pasti tahu, karena setiap masalah itu dia selalu menanggungnya sendiri. Ya. Dan saat ini dia udah lelah menjalani kehidupan bersama diri kamu. Mungkin ya. Oke. Jadi kenapa seseorang ini ya nggak mau ngomong sama kamu ya, sekarang lagi mendiamin diri kamu mungkin ya. Yang salah bukan diri kamu, juga bukan dia, karena dia diam sama kamu ya atas kemauan dia sendiri. Karena dengan diam dia lebih tenang dan damai perasaannya. Itu yang terjadi ya. Meskipun memang saat ini kalian gak ada masalah. Buat kamu mungkin gak ada masalah, bagi dia ada yang dia pikirkan. Dia mungkin ada beban dalam hidup dia dan lelah. Ya, seseorang telah lelah menjalani hubungan ya. Entah kenapa, mungkin ya kamu gak merasakan jika dia lelah sama diri kamu, capek dengan hubungan ini. Karena kenapa? Mungkin kamu pernah ditegur dia, tapi enggak. Ya, mungkin kamu enggak. Ya, mungkin kamu mengabaikan teguran dia gitu loh. Ya, jadi seseorang ini pengennya diri kamu lebih baik lagi. Setiap kali dia ngomong, menasihati kamu, ngasih saran, enggak kamu pedulikan. Ya, lama-lama dia capek, lelah. Jadi seseorang ini gagal mengubah perilaku kamu lah. Makanya dia udah capek. Perilaku apa? Apa yang dia pernah kasih saran sama kamu? Coba komentar di sini. Sehingga dia memilih diam. Sudah capek ngasih saran tuh udah capek. Padahal saran itu demi kebaikan kamu. Ya. Seorang ini zodiaknya ada di bawah ini. Bisa kamu atau pasangan kamu ya. Saat ini kalian lagi diam-diaman memang iya. Dan dia memilih diam karena udah lelah. Ya. Lelah menjalani hubungan dengan kamu itu lelah karena masalah apa? Hanya karena masalah tadi loh. Kenapa perilaku kamu tidak berubah? Ya nggak bisa mengubah perilaku kamu. Perilaku yang apa? Yang sekiranya buat kamu ya akan merugikan diri kamu sendiri, juga dia kan ngasih saran yang baik, ternyata kamu abaikan. Itulah ya gagal mengubah perilaku kamu. Harusnya kamu nurutlah. Entah ya, ini energi bisa terbolak-balik ya, nggak selamanya kamu yang salah, bisa juga dia. Tapi di sini permasalahannya hanya tadi tuh loh,
Selalunya dia ngasih saran kamu untuk kebaikan, tapi kamu mengabaikannya gitu, menyepelekannya. Itu yang membuat dia lelah, akhirnya terdiam, diam dan capek gitu. Kenapa? Dia pengennya itu kamu ya baiklah di mata dia. Ya, dia pengen kamu tuh di mata dia tuh kamu sempurna, baik, ya, cantik, tampan gitu. Nggak ada kejelekan di kamu. Tapi kamu nggak merasa jika dia tuh ngomong nasihatin kamu ya, kamu sepelekan. Padahal jika kamu nurut sama dia, kata-kata dia, dia tuh seneng. Kenapa? Kamu bisa mensupport dia, kamu bisa membahagiakan dia dengan diri kamu. Ternyata dia itu menginginkan diri kamu seperti ini, seperti seorang ini. Tapi kamu mengabaikan, bahkan tanpa sengaja kamu pun bisa menyakiti dia gitu loh. Padahal seseorang ini mensupport kamu. Ya, selalunya seseorang ini ya mensupport kamu, khawatir sama diri kamu. Ya, saya nggak tahu ini apa ya yang terjadi, tapi seseorang ini orangnya baik, selalu support kamu, nasihatin kamu, kasih saran, kasih ini, tapi buat kamu nyepelein. Jadi seseorang ini udah lelah ya, dia gagal mengubah perilaku kamu. Tapi perilakunya seperti apa yang tahu kamu ya. Ini energi bisa terbolak balik ya, itu aja. Dia udah lelah, lama-lama benci gitu. Oke ya, kita ambil inisial kamu atau pasangan kamu ya, nama kesayangan di depan dan nama panggilan. Ambil 7 ya. Ada N, O, S, N, A, Y, dan I. Oke ya, saya sudah ambil 7 inisial kamu atau inisial dia, seseorang yang saat ini ya sudah capek ya mendiamkan diri kamu saat ini ya. Ada MOSNAYI ya, bisa kamu, bisa dia. Oke, langsung aja kita pakai cekik ya. Oke ya, kita cek pakai kartu cekik energi seseorang yang tiba-tiba mendiamkan diri kamu ya, nggak mau ngomong sama kamu. Oke, langsung aja kita cek energi dia. Kenapa dia tiba-tiba nggak mau ngomong sama kamu, diam ya. Seseorang ini udah lelah, saking lelahnya ya sama diri kamu. Kenapa? Ini ada pedang, ada 10 pedang menghujam dia. Saking lelahnya dia menjalani hubungan dengan kamu. Ada apa dengan kamu? Ya, saya sudah ambil 5 kartu cekik ya. Ada pasangan 2 di sini ya. Oke. Seseorang ini ya
saat ini lagi diam sama kamu. Ya, dia diam sama diri kamu, mendiamkan diri kamu karena sudah lelah. Karena apa? Gagal mengubah perilaku kamu. Tuh, entah perilaku apa. Yang jelas seseorang ini pengen ya baik kamu di mata dia. Makanya dia pengen mengubah kamu biar kamu bisa jadi semangat dia. Tapi setelah sekian lama menjalin hubungan sama kamu, tinggal laku kamu nggak berubah-ubah. Padahal dia melihat kamu kasihan gitu, mungkin. Kenapa kasihan? Iya, dia nggak ingin kamu direndahkan orang lain gitu. Tapi kamu nggak tahu. Seseorang ini menasihati kamu, ngasih saran sama kamu sepelein. Jadi lama-lama seseorang ini mungkin ya udah capek. Karena gagal merubah sifat kamu mungkin ini. Ya seseorang ini udah lelah. Udah sakit juga karena setiap saran yang dia kasihkan sama kamu nggak kamu pakai lah. Kamu abaikan, bahkan kamu sepelekan mungkin ya ini energi bisa terbolak-balik, kamu bisa dia yang kejadian seperti ini ya. Saat ini ya ini memang dia tuh pasangan kamu ya, pasangan itu bisa gebetan, pasangan pacar, pasangan ya terserah kalian lah mengartikan seseorang ini ya. Yang jelas ini pasangan kamu ya, terserah kalian mengartikan pasangan apa ini ya. Ada rencana perjalanan ya, rencana perjalanan bukan langsung pergi, enggak, dia punya rencana seseorang ini buat kamu. Ada sesuatu ya tadi loh, dia selalu ngasih saran, ngasih nasihat sama kamu, ada tujuannya demi kebaikan kamu ya. Dia merasa melihat kamu kok begitu aja, makanya dia kasih nasihat atau ngasih saran, ngasih semangat buat kamu supaya ini gitu buat kebaikan kamu juga. Tapi apa? Kamu nggak menghiraukan, menyepelein gitu. Jadi pengennya itu kamu itu di mata dia tuh oke lah. Dia tuh pengen gitu. Nggak ada sedikit pun apa ya. Pokoknya kamu itu, dia pengen kamu itu di mata dia itu baik, bagus, sempurna, cantik, tampan. Nggak ada orang yang ngomongin kamu di belakang. Makanya dia tahu, sedangkan kamu nggak tahu diri mungkin. Kamu seenaknya sendiri merasa mungkin kamu itu paling apa gitu, udah merasa paling ya paling apa ya, paling kamu itu pede banget gitu. Kamu nggak tahu bahwa di balik pede kamu itu ada kekurangan kamu. Makanya dia itu selalu ngasih saran ya, sekiranya sarannya mungkin nggak langsung lah ya, sarannya itu mungkin nggak langsung, cuma kamu tahu nggak cara dia ngomong, mengartikannya gitu loh. Karena kalau langsung bakalan kamu sakit hati nanti. Jadi dia itu ingin ya yang dia nasihati ke kamu, ngasih saran ke kamu buat kebaikan diri kamu ya, seseorang ini. Entah kamu tahu atau kamu sadar gitu, atau kamu nggak sadar jika dia itu ngasih saran itu buat kebaikan kamu. Mungkin kamu ada kekurangannya, entah kekurangannya apa, makanya dia tuh kasih tahu gitu. Tapi nggak kamu pedulikan seseorang ini ya. Jadi dia menyembunyikan rahasia, iya. Seseorang ini menyembunyikan rahasia. Rahasia apa? Yang tahu dia. Intinya rahasianya dia tuh demi kamu. Dia nggak berani kasih nasihat kamu secara langsung ya. Dia ngasih nasihat, ngasih saran sama kamu dalam hal bentuk omongan, obrolan, dikit-dikit biar kamu tahu. Kadang kamu pun bilang iya, mengiyakan, nanti saya akan lakukan, tapi nggak jelas. Dan masih saja begitu terus. Seseorang ini jadi jengkel ya. Seandainya dia ngomong terus terang, nanti bakalan kamu sakit hati. Dia nggak ingin ada luka, nggak ingin ada yang sakit hati. Makanya dia jadi ngasih saran kamu secara halus, dengan mungkin ngobrol sambil nyerempet
atau ya ngobrol. Pertama kamu ngobrol sama dia terus nyerempet lah tentang hal yang ada di dalam diri kamu gitu. Nah, ini masalah sepele lah. Tapi kalau tiap hari ya mungkin bagi dia itu mungkin diri kamu nanti lama-lama nanti orang pada nggak suka sama kamu itu loh, dia gitu-gitu. Dia tuh mementingkan diri kamu tapi kamu nggak tahu gitu loh. Yang dia rahasiakan itu. Dia ada rahasia, memang iya. Ya itu tadi, pengennya nasihatin kamu. Mau ngomong terus terang tentang diri kamu, dia nggak berani. Takut menyinggung diri kamu. Ya hampir tiap hari lah, mungkin seandainya kalian telepon ya sebelum mendiamkan diri kamu, kamu sering telepon, sering ngobrol gitu. Di sela-sela telepon, di sela-sela ngobrol adalah yang bikin dia nggak suka. Dia punya rahasia yang kamu nggak suka, gitu. Nah, setiap itu dia selalu mempertanyakan, tapi kamu menyepelekan gitu. Lama-lama seseorang ini capek, lelah. Ya, energi seseorang ini kamu bisa aja ada di sini zodiaknya ya. Lelah. Dia gagal mengubah perilaku kamu. Dengan cara diam, ya. Dengan cara diam dia lebih tenang, dia lebih damai, nggak ada beban lagi, gitu. Kenapa gitu? Iya, dia udah lepas. Ya, hanya karena masalah sepele bisa lah sesuatu bakal terjadi hal kayak seperti ini. Ya. Dan ini ya ada pasangan dua. Pasangan tadi nih, kamu dan dia. Jadi, kenapa dia memilih diam? Karena dia gagal. Ya, gagal mengubah perilaku kamu. Ya. Dia udah lelah seorang ini. Jadi, dia memutuskan ya untuk di dalam keputusan dia mendiamkan diri kamu itu ya saat ini itu dia lebih tenang dan damai gitu. Kenapa? Dia nggak ingin ribut lagi karena udah gagal mengubah diri kamu, perilaku kamu. Tapi perilaku apa ya? Komentar di bawah ini. Oke ya. Ini hanya sekedar bacaan. Nggak semuanya benar. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smooth